Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran LMS ya Bu ya? Iya, sudah. 1 minggu apa ya Bu? 1 minggu lebih malah. Iya, dari minggu. modul 1.1. Dari pembelajaran LMS, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam mengerjakan pembelajaran daring lewat LMS Bu? Itu Pak, untuk hambatan yang saya alami selama pembelajaran melalui LMS, yang pertama terkait dengan jaringan internet Bapak. Iya. Terkadang jaringan internetnya tidak lancar seperti itu, jadi seperti kemarin elaborasi dengan Pak Arni itu sebentar saya terlempar dari Google Meet itu ya, jadi ilmu yang didapat itu kadang ada yang terputus seperti itu, tapi kemarin sudah meminta untuk materinya di-share kembali dan mungkin ada rekodnya nanti jadi bisa didengarkan seperti itu. Terus kemudian yang pertama itu, yang kedua juga terkait dengan terkadang ketika yang di guru penggerak mengerjakan LMS itu juga acara di LMS seperti kolaborasi, ruang kolaborasi dan sebagainya berbarengan dengan acara di sekolah. Seperti beberapa kali kemarin ada persiapan untuk PKKS, saya ikut panitia dan itu akhirnya harus meminta izin ya, karena memang di LMS juga harus, tapi ya dengan konsekuensi saya tetap harus mengerjakan tugas yang diberikan seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan keterbatasan saya, mungkin dengan kemampuan saya yang masih terbatas, ada tuntutan untuk membuat video dan sebagainya ya, tapi kemarin ya itu mendorong saya Pak untuk belajar gitu ya, ketika ada tugas video ya saya belajar online itu dari YouTube bagaimana caranya membuat video, dan alhamdulillah ya mendorong saya untuk bisa, dan akhirnya bisa juga ternyata Pak. Itu tidak itu hambatan-hambatannya. Dari hambatan-hambatan itu Ibu belajar dan akhirnya bisa menjalankan dengan baik ya Bu ya? Hambatan itu mendorong untuk belajar lebih baik, iya. Seperti itu. Nah ini untuk apa namanya, dalam hal mengerjakan berarti tidak ada masalah pada sinyal baik di rumah atau di sekolah? Terkadang ada Pak, kemarin ketika mau mengupload tugas itu saya sampai dari siang itu nggak bisa gitu, terhambat gitu, terus sampai akhirnya saya berkomunikasikan dari fasilitator juga, jika ada masalah apapun silahkan berkomunikasikan, dan itu akhirnya saya bisa upload itu setelah malam hari Pak. Jadi kadang seperti itu, tapi terkadang juga lancar, jadi mungkin karena memang ini sedang hujan atau juga, jadi mungkin itu berpengaruh ya. Jadi Ibu kan ada sedikit hambatan-hambatan yang karena tugas-tugasnya itu saling tumpang tindih. Iya. Nah itu solusinya bagaimana Bu, cara mengatasi tadi? Solusinya hambatan untuk seperti Lokakarya dulu kan waktunya hari Sabtu saya ada jam. Jadi bagaimana bisa saya tukar jam dengan guru yang lain seperti itu. Kalau untuk yang elaborasi dan sebagainya sih kemarin kan waktunya memang sudah disepakati agar tidak mengganggu jam 2. Cuma yang mengganggunya tidak di KBM, tapi tugas lain ya, rapat atau seperti apa itu bisa diatasi juga. Kemudian kalau yang mengerjakan tugas ya sebisa mungkin saya tidak meninggalkan kelas, karena kan itu bisa di luar sebenarnya untuk yang membuat video atau apa itu bisa, insya Allah tidak mengganggu Pak. Dalam Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ya, kekhawatiran apa yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah itu mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Untuk kekhawatiran sebenarnya dari diri saya sendiri ya Pak, seperti tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya sih termasuknya cukup aktif belajar nih Pak, saya juga ikut MGMP macam-macam. Cuma untuk skill saya di bidang teknologi kan memang mungkin kurang ya Pak, jadi seperti membuat video, membuat poster, itu kekhawatiran saya, tapi di salah-salah kekhawatiran itu memang saya belajar sih Pak, jadi memang untuk mengurangi itu saya harus belajar seperti itu. Terus kemudian kekhawatiran yang berikutnya ya mungkin seperti yang lain mungkin ya pernah dengar mungkin ada kepala sekolah yang tidak mendukung atau teman yang kurang mendukung, tapi ternyata setelah berjalannya waktu ya teman-teman ternyata yang mendukung, kepala sekolah juga sangat mendukung seperti itu. Yang ketiga
kekhawatiran tentang apakah bisa membagi waktu untuk keluarga seperti itu ya. Itu memang kembali ke pengaturan diri sendiri gitu sepertinya. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya suami dan anak-anak tidak ada komplain, yang penting saya melaksanakan tugas dengan baik seperti itu. Nah ini tadi sudah disampaikan, teman-teman sudah mendukung, ternyata bahwa Ibu Kepala Sekolah juga mendukung Ibu. Apa bentuk dukungan dari Kepala Sekolah terhadap Ibu dalam mengikuti pendidikan guru penggerak? Untuk dukungan ya tentunya yang pertama misalnya kita ada kegiatan keluar yang dari guru penggerak itu diizinkan. Kemudian fasilitas sekolah juga boleh dipakai, wifi, kemudian karena komputer saya juga agak bermasalah Bapak kemarin, itu salah satu kekhawatiran saya juga karena komputer saya sudah lama dan itu sudah berkali-kali diperbaiki ya. Kemarin juga dari sekolah menyediakan komputer, kalau mau dipinjam boleh seperti itu, menyediakan ruangan kalau ketika ruang kolaborasi kan kalau di luar guru Kak Rame, saya disediakan juga ada lab TIK di sana yang sepi dan sinyalnya bagus. Saya bisa di sana walaupun memang ya kadang kalau cuaca juga tetap sinyalnya agak kurang. Kalau teman-teman sih kadang dukungannya ya intinya mereka mendukung lah ya ketika saya pergi saya tidak dikucilkan atau seperti apa. Dan ya ke depan misalnya ada program apa juga misalnya teman-teman bersedia karena dari kepala sekolah ya besok nanti kan kebetulan sekolah kita itu rencananya mau bilingual Pak. Jadi kan ada kelas bahasa Inggris gitu. Bahkan kepala sekolah itu bilang ke depan kalau Bu Beni sudah lulus nanti mungkin ada kelas guru penggerak ya. Jadi nanti bisa menyampaikan apa yang saya peroleh di guru penggerak untuk ditularkan ke teman seperti itu. Jadi bentuk dukungannya seperti itu. Dia cukup mendukung. Sudah mendukung ya. Apa yang sudah Ibu laksanakan dalam pembelajaran yang dilaksanakan 1 bulan itu terhadap perubahan kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk perubahan sebenarnya kalau saya termasuknya karena saya sering ikut pelatihan ya Pak, saya sudah sering dapat materi untuk pembelajaran di kelas yang menyenangkan, bervariasi itu sudah, dan saya juga sudah beberapa kali saya mengadakan PTK dan sebagainya. Cuma dari guru penggerak itu kemarin yang saya kemudian ada yang memang sering saya tinggal itu tentang refleksi Pak. Jadi memang refleksi itu kadang apalagi di pandemi itu kan memang sangat sulit untuk waktu merefleksi itu agak kesulitan. Jadi memang kemarin untuk perubahannya ya saya tetap ada inovasi. Kemarin yang sudah saya lakukan itu karena anak-anak setelah pandemi itu kan ternyata untuk di kelas itu agak susah nyambungkan ke pelajaran, kurang konsentrasi karena mungkin biasa pegang HP gitu dan saya mengadakan penelitian kecil-kecilan itu hampir seluruh siswa itu hampir 90% lebih itu mereka memegang HP itu di atas 4 jam 4 jam, 5 jam itu bahkan ada yang 10 jam. Jadi saya membuat penelitian kecil-kecilan di kelas yang saya ampu itu ya. Maka kemudian saya membuat bagaimana caranya agar anak itu kemudian konsentrasi. Maka setiap pembelajaran saya ada game konsentrasi, ada yang Marina menari, ada yang pikir sikir, pokoknya biar anak itu tertarik ke saya dan juga konsentrasi karena memang mungkin mereka terbiasa belajar sambil tiduran apa gitu memang itu. Dan saya juga mencari cara-cara agar anak itu aktif. Jadi pembelajaran yang mereka harus nulis, harus mewarnai, jadi malah saya buat anak-anak itu membuat mind mapping yang itu kemudian mereka warnai, bisa dibawa ke rumah dengan harapan ketika di rumah mereka juga mengerjakan tugas itu dan mengurangi interaksi mereka dengan HP seperti itu. Dan juga harapannya mereka membaca materi dan juga materi itu lebih mereka tertarik karena harus mewarnai dan itu. Terus kemudian agar mereka peduli, terakhir itu juga saya ada materi yang kemudian saya mau agar mereka peduli tentang pencemaran lingkungan. Saya ajak mereka untuk membuat poster Pak, untuk mengkampanyekan, dan mereka memanfaatkan media sosial mereka untuk poster itu di-share gitu, harus pakai foto mereka dan tag SMP 1 cinta lingkungan, IPS menginspirasi, stop pencemaran lingkungan. Dan anak-anak itu tadinya ya, Bu malu Bu, masa untuk hal yang baik malu, untuk hal yang buruk aja di-share nggak malu, ini kan baik, kamu dapat pahala nanti. Dan
itu anak-anak cukup antusias ternyata. Nanti ibu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan nanti ada perubahan kelas yang menjadi pemimpin pembelajarannya ibu, itu tujuannya nanti adalah keterpihakan terhadap siswa. Jadi nanti ibu menyampaikan karena sudah mendapat dukungan dari kepala sekolah, jadi nanti kebijakan-kebijakan yang ada di SMP sini paling tidak harus berpihak pada siswa. Jadi nanti siswa diharapkan bisa menjadi siswa-siswa yang mandiri, yang kreatif dan inovasi. Nah, nanti ibu menyampaikan dari keterpihakan dengan siswa berarti otomatis kita membebaskan siswa untuk berkreasi dan untuk mencari potensi, tapi tetap harus mematuhi norma-norma yang ada. Nah, tadi kan ibu sudah menyampaikan 90%, yang mudah-mudahan nanti bisa 100%. Tapi dari sisi yang tadi ya Pak, ya, yang hanya pembelajarannya mungkin lebih aktif. Cuma kalau yang tadi untuk sholat dan sebagainya memang perlu mereka kebiasaan mereka itu kebiasaan itu memang butuh waktu yang memang mungkin itu banyak panjang, karena itu kolaborasi dengan semua itu pihak. prosesnya kalau seperti itu kan butuh antara kolaborasi dari ibu, kolaborasi dari orang tua dan lingkungan setempat, karena semuanya itu mendukung. Orang tua baik, dari sekolah baik, lingkungan tidak baik, ya nanti bisa menghasilkan yang tidak baik. Tapi yang nanti diharapkan yang tadi ibu yang 90% adalah metode yang ibu ngajar itu yang menjadi bisa semuanya, artinya aktif nggak? Kalau aktif untuk semuanya. Nilai saya nggak membahas di sini karena kalau nilai memang jadi nanti yang jelas itu menjadi aktif karena keaktifan mereka itu diharapkan. Jadi nanti keaktifan mereka kan nanti itu bisa mempunyai cara sendiri. Kalau nilai memang ya Pak, karena pandemi yang terlalu lama memang untuk nilai tidak belum nilai, jadi prioritas dulu. Ya, prioritas karena mereka kan aktif dulu. Banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ya, jadi kurikulum juga sama. Kurikulum itu ya selama pandemi kan nanti materi yang diajarkan yang esensial saja, karena faktor situasi pandemi ini tidak semua diberikan. Yang jelas dari ibu yang disampaikan nanti, ibu intinya bisa menghasilkan siswa-siswa yang mandiri. Ya syukur-syukur ibu nanti tadi sudah bagus Bu, memberikan kebebasan untuk mapping siswa dan sebagainya. Ke depan, ke depan nanti arahnya lain lagi Bu, mungkin memberi kepercayaan kepada siswa yang nanti bentuknya bisa ikut diskusi dan sebagainya. Diskusi juga sudah pernah. Jadi menambah atau menumbuh kembangkan kepercayaan siswa. Iya, itu lebih pas di pemikiran beliau. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara kan seperti itu. Jadi terpusat di siswa. Jadi nanti siswa-siswa itu bisa kreasi, bisa nanti berinovasi dan bisa menjadi diri yang bisa dipertanggungjawabkan.